Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga baik-baik saja ya. Hari ini kita akan mempelajari tentang atmosfer ya. Ini berarti bab berapa? Bab 5. Bab 1 2 3 4. Iya benar, bab 5 ya. Nah, jadi atmosfer ini terdiri dari dua kata, yaitu atmos dan sfera ya. Atmos ini adalah udara, sfera itu lapisan. Jadi, pengertian litosfer ini adalah udara yang menyelimuti bumi dan kumpulan gas-gas yang menyelimuti bumi. Jadi, gas-gas yang ada di bumi ini yang kalian tahu ada apa saja? Oksigen, karbon dioksida, ya, apalagi. Dan ternyata gas-gas yang menyelimuti bumi ini itu banyak sekali ya. Nah, komposisi gas pembentuk atmosfer ini banyak sekali dan didominasi ternyata bukan oksigen ya, tapi nitrogen ya. Nitrogen ini volumenya sebanyak 78,8% ya. Sedangkan oksigen sendiri dia di urutan kedua, yaitu ada 20,95% ya. Dan sisanya ada argon, karbon dioksida, neon, metan, helium, hidrogen, xenon, dan ozon ya. Dan itu kurang dari 1%. Seperti itu. Jadi gas yang menyelimuti bumi yang paling banyak komposisinya itu adalah nitrogen. Nah, jadi seperti yang di awal dikasih tahu bahwa atmosfer itu adalah lapisan udara yang menyelimuti bumi. Nah, karena berlapis-lapis, ini ada lapisannya nih. Nah, jadi yang paling bawah ini adalah ada troposfer, kemudian lapisan perantaranya namanya tropopause, kemudian ada stratosfer, ada stratopause ya, lapisan perantaranya. Kemudian ada mesosfer, kemudian ada mesopause, ada termosfer, ada termopause, kemudian eksosfer. Nah, bisa kalian lihat sendiri ini di gambarnya. Di troposfer ini banyak hal yang terjadi gitu ya, termasuk cuaca, kemudian terbangnya pesawat, olahraga terjun payung ya, terjun parasut maksudnya, kemudian dan lain sebagainya. Kita bahas satu-satu ya. Nah, lapisan troposfer. Lapisan troposfer ini yaitu lapisan terbawah, di mana ketebalannya beda ya di khatulistiwa dan di kutub, karena bumi kita itu bukan bulat sempurna tapi elips gitu ya. Jadi agak memadat ke samping kayak gitu ya. Nah, jadi kalau di khatulistiwa itu tebalnya itu 19 km, di kutub itu 8 km, jadi rata-ratanya itu 11 km troposfer ini. Kemudian temperaturnya makin turun seiring dengan bertambahnya ketinggian. Nah, jadi kenapa kalau misalnya kalian itu naik gunung, itu makin tinggi makin dingin kayak gitu. Jadi karena setiap bertambahnya 100 meter itu akan berkurang suhunya sekitar 0,6 derajat Celcius kayak gitu. Kemudian terjadi gejalanya cuaca. Gejala cuaca apa saja? Banyak ya. Gejala cuaca itu hujan, angin, ada awan, kemudian apa lagi? Banyak ya. Kemudian sebagian besar massa atmosfer terdapat di sini. Jadi memang tebal gitu ya, jadi padat masanya itu. Dan puncaknya dibatasi oleh tropopause. Nah, tropopause sendiri itu adalah lapisan perantara antara troposfer dan stratosfer. Kemudian lapisan kedua yaitu stratosfer. Stratosfer ini berada di atas troposfer hingga ketinggian 50 km. Kemudian terdiri atas dua lapisan, yaitu lapisan isotermal. Dia berada di ketinggian 11-20 km. Temperaturnya tetap di minus 60 derajat. Kemudian ada di lapisan inversi, ketinggiannya 20-50 km. Makin ke atas temperaturnya makin tinggi. Jadi jangan dibayangkan, tadi kan kata saya kalau di lapisan troposfer itu makin tinggi, ketika kalian naik gunung itu makin tinggi makin dingin. Tapi ketika misalnya di lapisan stratosfer itu
dia tidak dingin terus sampai exosfer, enggak gitu. Jadi apa ya, suhunya itu dingin panas dingin panas dingin panas, sehingga ya itu namanya berlapis-lapis kayak gitu ya. Nah, kemudian ini di tempat konsentrasinya gas ozon, di mana pada ketinggian 15 sampai 35 km. Nah, lapisan ini disebut ozonosfer. Nah, terus puncaknya dibatasi oleh lapisan stratopause gitu ya. Nah, jadi kalau misalnya troposfer tadi kejadian apa ya, kejadian pentingnya itu adalah terjadinya gejala cuaca. Kalau di stratosfer dia adalah lapisan ozon kayak gitu ya. Kemudian mesosfer ini dia berada di ketinggian 50 sampai 85 km. Dimana makin ke atas temperaturnya makin rendah. Kan tadi kan ada lapisan inversi dan lapisan termal ya. Nah, lapisan termal itu kan dingin, lapisan inversi dia panas. Nah, di mesosfer dia rendah lagi gitu ya, dingin lagi kayak gitu. Tiap naik 1000 meter temperaturnya turun 2,5 sampai 3 derajat Celcius. Suhu pada posisi tertinggi yaitu minus 90 derajat Celcius. Kemudian puncaknya dibatasi oleh mesopause ya. Nah, di mesosfer ini dia ada kejadian pentingnya atau gejala pentingnya itu adalah dia tempat pembakaran meteor kayak gitu. Jadi tempat hancurnya meteor kayak gitu. Gitu ya. Kemudian ada lapisan termosfer. Lapisan termosfer ini berada di ketinggian 85 sampai 500 km. Dimana dinamakan lapisan panas atau hot layer karena memang di sini termos itu panas ya. Temperaturnya tinggi ya, berarti panas banget, 90 sampai 500 derajat Celcius karena molekul oksigen mengabsorpsi atau menyerap energi surya. Nah, di lapisan termosfer ini dia ada lapisan ionosfer gitu. Jadi lapisan ionosfer ini termasuk ke dalam lapisan termosfer, di mana lapisan ionosfer ini berada di ketinggian 60 sampai 600 km. Terjadi ionisasi dan sangat bermanfaat di bidang komunikasi. Makanya kenapa kalian bisa nonton TV, bisa dengerin radio karena ada gelombang radio di sini. Terdiri dari lapisan. Nah, 3 lapisan ini adalah lapisan gelombang radio ya yang berguna untuk komunikasi gitu ya. Ada lapisan D dari ketinggian 60 sampai 120 km memantulkan gelombang AM. Kemudian lapisan E itu di 120 sampai 180 km pantulan gelombang AM masih AM. Dan lapisan F 180 sampai 600 km memantulkan gelombang pendek. Kemudian yang terakhir itu ada eksosfer. Ini ketinggiannya lebih dari 600 km. Nah, gravitasi bumi sudah berkurang ya. Pengaruhnya pengaruh luar angkasa itu sudah mulai terasa kayak gitu. Jadi mulai melayang-layang kayak gitu ya. Kemudian molekul-molekul bergerak bebas. Nah, jadi di sini sudah apa ya? Kalau kalian jadi astronot itu sudah mengambang-ambang, itu sudah apa ya? Gak ada gravitasi, mulai terasa tidak ada gravitasi. Nah, ini sketsanya ya. Nah, ini ada troposfer, ada troposfer, ya. Di sini ada troposfer, stratosfer, mesosfer. Nah, jadi kejadian penting di atmosfer itu kalau di troposfer gejala cuaca, stratosfer lapisan ozon ya. Kemudian mesosfer itu pembakaran meteor, termosfer gelombang radio. Kemudian yang terakhir eksosfer sudah mulai tidak ada gravitasi seperti itu ya. Nah, untuk pertemuan kali ini kita sampai sini dulu. Barangkali ada yang ditanyakan, silahkan tanyakan di grup WA ya. Nah, gitu ya. Oke, semoga kita belajar sesuatu hari ini ya.
Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.